Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, dalam berbagai kesempatan Presiden mengatakan bahwa ibu kota negara Indonesia akan pindah ke Pulau Kalimantan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah provinsi di mana? Kita belum tahu begitu. Namun hari ini Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memastikan bahwa ibu kota negara akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur. Inilah pernyataan dari Sofyan Djalil hari ini. Kita lihat bersama-sama bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur. Nah, selama ini ada 3 alternatif pemirsa terkait dengan pemindahan ibu kota, ada di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, walaupun belakangan kemudian ini menurut Bambang Brojonegoro, kemudian opsi ini sudah dicoret begitu. Ada juga kunjungan Presiden ke Gunung Mas, Kalimantan Tengah, ada juga kawasan segitiga yang ada di Kalimantan Tengah. Namun ternyata menurut Sofyan Djalil, Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota negara nantinya. Nah, bahkan sejumlah media melaporkan kecamatan yang akan dipilih adalah di Samboja. Nah, ini kita mesti pastikan terlebih dahulu apakah betul Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dijadikan lokasi inti atau core terkait dengan ibu kota negara Indonesia yang baru. Nah, kalau misalnya kita melihat di slide selanjutnya, ini adalah desain dari ibu kota kita yang baru yang menerapkan prinsip Smart and Intelligent City, kota pintar yang berdampingan dengan alam. Bahkan RTA atau ruang terbuka hijau di ibu kota yang baru nantinya diproyeksi minimal 50%. Ibu kota baru pemirsa akan meminimalisir intervensi terhadap alam, kemudian memadukan ruang hijau dan ruang biru, mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan, artinya akan ada kota di tengah hutan, kemudian diperbanyak ruang publik dan komunitas, serta mengadopsi bangunan atau infrastruktur hijau, green building, yang ramah terhadap lingkungan. Akan dimaksimalkan juga pemanfaatan energi terbarukan dan rendah karbon, dan kota akan berorientasi pada transportasi berbasis rel dan moda tanpa motor seperti sepeda dan juga trotoar. Nah, kalau berbicara soal anggaran, kita sudah mafhum bahwa anggarannya sangat besar, yakni 466 triliun. Ini adalah data yang pertama kita dapat, 466 triliun rupiah. Namun Bappenas dalam presentasinya di acara Youth Talk 20 Agustus lalu menyebut dalam presentasinya bahwa anggarannya mencapai 485 triliun rupiah. Nah, ada 3 skema pembiayaan yang dijelaskan oleh Bappenas, ada dari APBN, kemudian pembiayaan dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta pembiayaan yang melibatkan swasta dan BUMN. Nah, menurut Sofyan Djalil, pemirsa, ada 3.000 hektar lahan yang akan pertama kali ini digarap oleh pemerintah. Dan tanah tersebut akan dikunci dan langsung dibangun kantor presiden, kantor kementerian, DPR, dan lain sebagainya. Nah, secara total, luas ibu kota kita nantinya akan mencapai 200 hingga 300 ribu hektar. Di tahun 2020 nanti, pemerintah akan menyiapkan regulasi atau aturan yang sah begitu bahwa ibu kota kita akan pindah ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, serta membentuk badan otorita, master plan kota sampai dengan perencanaan teknisnya. Nah, tahapan-tahapan dari pembangunan ibu kota yang baru ini nantinya semuanya akan selesai dalam waktu yang sangat lama, yakni 21 tahun. Tapi kami ingin memberikan gambaran kepada Anda di tahun depan, kemudian tahun 2021 sampai tahun 2024, apa yang akan terjadi. Kita lihat proyeksinya bahwa di tahun 2021 ini akan mulai penyediaan lahan. Kemudian perencanaan fisik ibu kota baru. Total kebutuhan lahan untuk kantor pemerintahan saja akan mencapai 40.000 hektar, pemirsa. Namun ini masih tentatif begitu. Nah, groundbreaking pun direncanakan digelar di tahun 2021. Sementara tahun 2020 sampai 2024 ini memulai pembangunan kawasan inti, pusat pemerintahan dan sebagai kawasan di ibu kota yang diprioritaskan. Artinya pembangunan mulai akan dilakukan dari tahun 2020 sampai 2024 untuk kawasan inti saja. Nah, tahun 2024 mulailah proses itu, pemindahan atau proses awal pemindahan ibu kota. Seperti yang tadi saya sampaikan, waktu pembangunan cukup panjang, mencapai 21 tahun. Ini artinya dari tahun 2021 sampai 2045. Nah, asumsi jumlah penduduk yang dipindahkan pun cukup besar, yakni 1,5 juta orang, mulai dari semua ASN, kemudian anggota Polri, TNI, kemudian anggota keluarga dari ASN tersebut, dan juga pelaku ekonomi. Nah, kita akan membahas malam hari ini terkait dengan seperti apa rencana pemindahan ini, bagaimana detailnya, bagaimana kemudian pandangan sejumlah pihak terkait dengan
konsep kota ini atau ibu kota baru, yakni Smart and Green City atau Forest City. Kita akan membahas dengan sejumlah narasumber yang ada di studio. Ada Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Kang Yayat, selamat malam. Selamat malam Mas Rory. Saya akan mencoba menyapa dari luar studio. Ada Andrinov Caniago, mantan Kepala Bappenas dan pakar kebijakan publik. Bang Andrinov, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Rory, selamat malam Kang Yayat. Oh, selamat malam Pak Andrinov. Selamat malam Bang Andrinov. Ketemu lagi. Saya juga akan mencoba menyapa Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur. Pak Isran, selamat malam. Harus emas kena emas itu pengantar, signal dia pengantar energi yang paling cepat. Pak Isran. Di antara semua logam. Jadi emas itu. Baik, nanti kita akan mencoba menyapa Pak Isran. Nampaknya masih ada sedikit gangguan audio di sana yang bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Saya akan ke Bang Andrinov terlebih dahulu. Ini Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara kita, Bang. Lokasinya belum pasti, walaupun sejumlah spekulasi mengatakan ada di Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara. Apa catatan Bang Andrinov terkait dengan lokasi ibu kota ini di Kalimantan Timur? Ya, artinya ini stepnya sedikit bergerak lagi lebih maju karena arah lokasi makin mengerucut ke satu provinsi. Dari tadinya Pulau Kalimantan, setelah itu ada opsi-opsi 3 provinsi, kemudian tentu di masing-masing provinsi tadinya ada juga opsi-opsi lokasi. Nah sekarang opsi-opsi lokasi itu sudah dikurung dalam satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Jadi pernyataan dari Pak Menteri ATR BPN tentu sudah hasil konsultasi dengan Presiden, sudah pemaparan terakhir kepada Pak Presiden ya. Nah posisi Kalimantan Timur memang untuk Kalimantan itu paling tengah dari ini Indonesia, bentang Indonesia ya. Nah, kalau pilih di antara 3 provinsi yang selama ini disebut-sebut ya. Nah, dari segi jenis tanah juga sebagian besar tanahnya memenuhi syarat ya, atau lebih banyak tanah yang memenuhi syarat di sana. Tinggal adalah titik lokasi untuk memenuhi syarat-syarat yang lain ya. Kalau syarat yang sudah dikemukakan juga di situ sudah ada 2 bandara, kemudian ada 2 kota yang sudah eksis untuk mendukung proses pembangunan. Saya rasa itu benar ya artinya. Bang Andrinov, mohon ditahan di sana. Saya akan menyapa sekarang Gubernur Kalimantan Timur, Pak Isran Nur. Selamat malam, Pak Isran. Selamat malam. Pak Isran, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pernyataan Pak Sofyan Djalil bahwa Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara kita? Ya, setengah percaya, setengah juga nggak percaya. Tapi mengembirakan kalau ada dipercepat pengumuman itu. Apa kemudian dampak dari, menurut Anda, dampak ekonomi, dampak sosial terkait dengan ditunjuknya Kalimantan Timur sebagai ibu kota yang baru? Saya kira sudah pasti berdampak positif ya bagi perekonomian daerah, dan bukan hanya untuk Kalimantan Timur, seluruh provinsi yang ada di Kalimantan akan mendapatkan dampak daripada positif perekonomiannya. Dan bukan hanya di Kalimantan saja, saya kira termasuk provinsi-provinsi yang berbatasan dengan Kalimantan Timur juga dapat, misalnya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Itu kan selama ini yang mensuplai bahan bangunan berupa batu, pasir itu mereka dari sana. Baik. Jadi saya kira dampaknya luar biasa ya. Baik, artinya ini dampak secara ekonomi, dampak secara sosial pun akan pesat. Tidak hanya untuk Kalimantan Timur, namun juga daerah-daerah yang lain. Saya akan ke Kang Yayat. Ini artinya pemilihan Kalimantan Timur, kita belum tahu, kita juga tidak ingin berspekulasi. Betul. Ada di kecamatan yang mana, karena kalau spekulasi nanti bahaya juga. Terkait dengan maklar tanah dan juga harga tanah tiba-tiba akan melonjak tinggi begitu. Tapi apakah ini pilihan yang tepat? Kalimantan Timur, bukan alih-alih Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan. Ya, ini opsi bukan dalam 1 hari, tapi proses sudah 2 atau 3 tahun sebelumnya. Jadi ada pendekatan dari skala makro
tinjauan strategis, geopolitik, aspek ekonomi. Jadi dari skala makro sekarang ngerucut kepada skala mikronya, pada penetapan lokasi. Jadi pertimbangannya juga sudah dilakukan. Dialog, konsultasi sudah dilakukan. Ini artinya penetapan itu merupakan sebuah hasil proses yang terbuka. Pro kontra itu biasa, tetapi dengan ditetapkan ini artinya kita harus sama-sama menerima. Tinggal nanti persoalan bagaimana lokasi itu ditetapkan. Saya tertarik tadi dengan pernyataan Pak Sofyan Djalil, sesudah di Kalimantan, ini lokasi definitifnya di mana. Pemerintah harus berani menegaskan, tidak ada jual beli tanah, tidak ada proses ganti rugi, karena ini klaimnya adalah tanah negara. Ini artinya semua tanah negara. Semua tanah negara, artinya Terkait dengan klaim misalnya tanah pribadi, tanah adat. dan ini kan terlihat kan yang mengumumkannya secara tidak langsung Kepala BPN dan ATR. Artinya dalam proses pemilihan lokasi pun sudah dikaji clear and clean, tidak ada sengketa tanah di atasnya. Jadi dengan demikian kalau ada isu-isu yang meresahkan bahwa ada lokasi begini, itu mungkin menurut saya sudah dihilangkan. Coba kita konfirmasi ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, apakah minimal 3.000 hektar yang kemudian disampaikan oleh Pak Sofyan Djalil akan diamankan? Ini memang benar-benar tanah negara dan tidak ada sengketa sama sekali di sana. Ya, tanah yang ada itu untuk yang prioritas pertama itu tanah negara. Jadi tidak ada tanah milik pribadi. Jadi kalaupun toh ada orang ada kegiatan di sana itu pasti tidak resmi atau ya katakanlah seperti ilegal gitu. Tapi itu kan tidak ada masalah dan itu semua wilayah dan di atas areal yang dipersiapkan tapi mungkin tidak kami sebutkan di 2 kabupaten itu Kutai Kartanegara dan PPU itu semua tanah negara. Jadi tidak ada tanah-tanah milik pribadi apalagi yang bersertifikat. Baik, tanah negara ini apakah semua wilayah di sana di tempat yang akan dijadikan ibu kota ini atau hanya seberapa ribu hektar saja? Karena tahap awal pemindahan untuk pembangunan core dari ibu kota yang baru adalah 3.000 hektar menurut Pak Sofyan Djalil. Iya. Ya, artinya itu sudah diperkirakan dan sudah ditentukan juga oleh pihak pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Kementerian ATR, dan juga oleh pihak-pihak terkait lainnya. Karena memang justru wilayah yang kita sampaikan, kita tawarkan kepada pemerintah pusat itu wilayah yang tanah negara. Jadi dan tidak ada konflik dan tidak ada sengketa kepemilikan lahan. Dan saya kira kalau ada yang mau bermain, rugi sendiri dia. Tidak bakalan itu bisa itu. Rugi sendiri tuan takurnya kalau dia mau coba-coba, mau main-main. Ya, baik. Kira gitu. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti saya akan tanyakan ke Bang Andrinov terkait dengan pendapat Anda dipilihnya lokasi ini, dan kita tahu bahwa Bang Andrinov merupakan mantan Kepala Bappenas dan ketika Bang Andrinov menjabat sudah ada wacana begitu pemindahan ibu kota. Apakah memang ini adalah lokasi yang tepat dan lokasi yang direkomendasikan sejak bertahun-tahun yang lalu? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan ke Kang Yayat terlebih dahulu. Tadi Pak Gubernur mengatakan kemungkinan ada di Kutai Kartanegara atau Pasir Penajam Utara, di Kalimantan Timur keduanya. Menurut Anda, kenapa Kalimantan Timur? Tidak provinsi yang lain. Apa yang membuat Kalimantan Timur unggul dibandingkan 2 provinsi yang lain? Pertama kan begini, kajiannya kan dulu lebar ya. Di seluruh Kalimantan, kemudian di Sulawesi. Sulawesi Barat pun juga termasuk yang menjadi kawasan yang dipertimbangkan. Dulu ada isu di pantai timur Sumatera. Jadi seluruh wilayah Indonesia yang punya potensi untuk di-cover sebagai calon ibu kota itu sudah disurvei, diamati, dan dikaji. Kemudian dari kajian-kajian itu kan pertimbangan perkajian aspek mitigasinya, daya dukung lingkungannya, airnya, infrastruktur, dan sebagainya. Karena perlu diingat bahwa kita bukan membangun kota dari nol. Artinya ketika dibangun ada backup dari kota utamanya. Kedua, kita tidak harus membangun fondasi infrastruktur paling mendasar, misalnya aspek transportasinya. Misalnya dalam Kalimantan Timur tadi dikatakan Pak Andrinov dan kita tahu semua ada 2 bandara, ada jalan tol, ada pelabuhan, akses yang lebih terbuka. Artinya dikembangkan dari situ. Nah, dikembangkan dari situ. Dengan indikator-indikator itulah ditetapkan mungkin kriterianya. Dan dalam penetapan kriteria pun kalau menurut pengamatan saya, memang ada dialog nasional dibuka untuk mendengarkan masukan dan pertimbangan dari berbagai aspek. Di Kalimantan pun juga dilakukan. Lantas apa yang bikin Kalimantan Timur unggul, Kang? Nah,
Kalimantan Timur itu unggul satu dari aspek geostrategisnya ya kan. Lokasi yang ditetapkan itu harus merupakan lokasi titik optimal dari pencapaian yang paling efisien misalnya kan. Artinya titik tengah. Titik tengah. Kedua, lokasi itu mudah diakses baik dari laut, darat maupun udara misalnya kan. Kedua, lokasi itu bisa menjadi sebuah titik simpul pertumbuhan baru. Seperti saya katakan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Jawa Timur itu adalah segitiga pertumbuhan. Dalam konteks saling memberi. Dulu Kaltim mensuplai kebutuhan energi ke wilayah Jawa dan Sulawesi. Sulawesi mensuplai kebutuhan pertanian dan sebagainya. Jawa Timur mensuplai aspek kebutuhan barang dan jasa. Ini menarik loh dengan tumbuhnya pusat perkembangan baru. Kalau Anda tadi melihat ini merupakan titik sentral, saya akan sekarang ke Bang Andrinov. Bang Andrinov, kenapa Kalimantan Timur yang dipilih? Menurut Anda, apa yang menyebabkan Kalimantan Timur lebih unggul dalam hal ini untuk pemindahan ibu kota dibandingkan dengan dua provinsi lainnya? Ya, dari sejumlah kriteria ideal, memang Kalimantan Timur ya paling banyak memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan itu. Secara geostrategis dan geoekonomi, Kalimantan Timur berarti kan ada di pinggiran Alki 2. Itu Alki yang berada di tengah-tengah di antara 3 Alki. Kemudian ini juga bagus untuk menggerakkan ekonomi ke kawasan timur, tetapi juga tidak memutus pergerakan ekonomi di Pulau Jawa dan di Bali dan tentu juga di Sumatera. Ini dari segi pertimbangan geografis, geostrategis, dan geoekonomi. Lalu kalau kita lihat dari aspek dukungan sumber daya air, di Kalimantan Timur itu ada hulu Sungai Mahakam, ada 3 danau yang menjadi sumber hulunya Sungai Mahakam. Tentu itu sudah salah satu jaminan ketersediaan sumber air di samping sumber-sumber air yang lain ya. Lalu kalau kita lihat data empiris mengenai efek bencana kabut asap, kawasan timur ini berdasarkan data sekian tahun itu relatif aman dari efek kabut asap ketika terjadi kebakaran hutan atau kebakaran hutan gambut yang ekstrim ya. Baik. Jadi kemudian dari jenis tanah memang juga paling memenuhi syarat ya. Tapi tentu Nanti saya juga akan tanyakan, kalau misalnya kita pindah ibu kota, Anda tentu ketika menjabat sebagai menteri waktu itu juga melakukan kajian dan juga melakukan penelitian apa saja yang dipindahkan. Ada 1,5 juta menurut Bappenas yang akan dipindahkan, seperti apa kemudian proses yang diwacanakan dan apa saja lembaga-lembaga negara kemudian yang akan dipindahkan ke sana. Saya sekarang akan ke Pak Gubernur terlebih dahulu. Pak Gubernur, tadi catatan dari Kang Yayat adalah dikhawatirkan ada spekulan tanah. Orang yang kemudian berbondong-bondong menaikkan harga tanah atau orang yang kemudian berbondong-bondong berinvestasi tanah di sekitar lokasi itu begitu. Bagaimana upaya Anda untuk mencegah para spekulan tanah? Ya, kalau saya lihat saat sekarang ini tidak ada yang tanda-tanda indikasi untuk mereka melakukan spekulasi itu. Yang kedua, kalau ini ternyata ditetapkan, segera ditetapkan dalam bentuk pernyataan yang tegas mungkin, kami akan membuat sebuah peraturan gubernur dalam penataan kawasan khusus non-komersial namanya, segera akan dilakukan. Jadi untuk menginklave kawasan itu untuk menjadi kawasan yang tidak bisa diperjualbelikan sebelum dan sesudah daripada penetapan oleh Bapak Presiden dalam hal ini pada hari ini oleh Kementerian ATR. Menurut Anda Kang Yayat cukup tidak langkah ini untuk mencegah? Ini menarik ya. Satu, sebetulnya pengendalian tanah itu bisa diatur dari tata ruang. Walaupun tata ruang yang sekarang itu mungkin belum definitif, tapi minimal peraturan gubernur bisa menjadi fatwa ruang untuk memprotek. Peruntukannya, misalnya jadikan aja ruang terbuka hijau. Nggak bisa diapa-apain tuh tanah kan? Atau wilayah pencadangan untuk kepentingan lainnya. Artinya sudah dipagari dengan kalau menurut saya, kalau mau investasi ya di kota utamanya saja. Karena aktivitas di pusat pemerintahan tidak menarik bagi siapapun karena malam hari dia sepi. Justru aktivitas di luar zona itu di kota-kota utama silakan. Tapi sekali lagi saya mengatakan pengendalian berdasarkan tata ruang untuk menetapkan zonasi dengan zonasi yang bersifat khusus seperti katakan dengan ruang terbuka hijau, zona biru, zona hijau
selesai. Ini artinya kalau orang-orang mau investasi di daerah-daerah sekitarnya aja, misalnya di mana? Ya di kota utama saja. Karena kan begini, ketika dia dibangun, keberadaan kota utama itu sangat membantu proses untuk mendukung kegiatan pembangunan di sana. Kan ibaratnya kalau dikatakanlah ada pertemuan nasional, pasti membutuhkan hotel, restoran, atau nanti orang datang butuh kendaraan. Mungkin ada investasi lain, tapi sekali lagi saya mengatakan, kota-kota utama, katakanlah Samarinda dan Balikpapan, itu harus segera melakukan revisi tata ruangnya kembali. Karena akan ada pusat kegiatan nasional utama. Nah, selama di kawasan itu, jangan-jangan kawasan Samboja ini akan menjadi KSN baru. Kawasan strategis nasional. Artinya apa? Ada intervensi dari pemerintah pusat untuk masuk juga. Nah, jadi otomatis saya kira betul Pak Gubernur mungkin segera harus mengamankan dulu, minimal dengan peraturan gubernur, minimal ada fatwa ruangnya dulu bahwa ini dicadangkan untuk kegiatan mendukung pusat pemerintahan. Baik. Selesai. Terkait dengan konsep ini tidak hanya smart tapi juga intelligent city dan bahkan forest city, ada kota di tengah hutan. Bagaimana menjamin agar nanti pembangunan ibu kota baru ini tidak merusak hutan dan juga tidak merusak ekosistem khususnya di Kalimantan Timur? Kita akan tanyakan kepada Pak Andrinov sesaat lagi. Kalau Anda masih ingat pemirsa, di tanggal 16 Agustus yang lalu saat Presiden membacakan pidato kenegaraannya di depan DPR dan juga DPD, ada anggota DPD atau senator asal Kalimantan Timur Muhammad Idris yang ketika itu mendapatkan tugas membacakan doa, dan dalam doanya dia menyebut agar Kalimantan Timur, semoga Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota negara yang baru. Ini artinya doa Muhammad Idris dikabulkan. Kalau misalnya itu betul Kalimantan Timur. Anggota DPD-nya. Dititipkan ke anggota DPD. Artinya doanya dijabah begitu. Tapi terkait dengan konsep ini yang menarik, forest city, kota di dalam hutan. Kemudian tidak hanya smart tapi juga intelligent city. Nah, saya ingin tanya ke Bang Andrinov yang saya yakin juga sudah melakukan kajian ini ketika dulu menjabat sebagai Menteri Bappenas begitu. Apa yang membuat kemudian istimewa forest city, intelligent city? Apa yang membuatnya berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, Bang? Yang jelas di Kalimantan ini memang banyak pilihan lokasi yang nantinya memudahkan para ahli perencana kota, arsitek, ahli landscape untuk bermanuver, mengekspresikan gagasan-gagasan terbaiknya. Jadi dengan lahan yang relatif kosong, tentu para ahli perencana kota itu punya ruang yang cukup luas untuk melakukan manuver-manuver ide, desain-desain di situ. Kemudian sebetulnya kalau dari segi kalau untuk ide yang detailnya, saya menyimak perkembangan yang dilakukan oleh Bappenas. Sampai saat ini sudah 3 kali dilakukan workshop yang sudah mengarah kepada perencanaan detail. Saya rasa ini bagus ya, inisiatif-inisiatif untuk mengantisipasi berjalannya proses perencanaan ini, proses persiapan ini. Tentu untuk mematangkan masih cukup waktu ya, konsultasi publik ke perguruan tinggi, mengundang para pakar, kalau perlu bagian-bagian tertentu atau mungkin sebagian besar desain itu kita lombakan, kita sayembarakan supaya juga partisipatif secara ide, dan nanti ya tentu tim ahli yang khusus akan menilai itu ya. Jadi sebetulnya kalau pertimbangan memilih Kalimantannya sudah selesai, memilih Kaltimnya ini sudah selesai. Sekarang memang langkah berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan menuju kota yang smart, green, ramah terhadap publik, kota madani ya, dan kota yang betul-betul canggih ya, bisa mengungguli kota-kota modern yang sudah ada di dunia. Kalau misalnya sudah ada ibu kota dengan konsep seperti itu, kita akan melihat Jakarta mungkin 10-20 tahun lagi seperti apa, Bang? Iya, begini, ini yang menarik. Fungsi pemerintahannya yang dipindahkan. Jakarta tumbuh kembang menjadi sebuah pusat bisnis baru. Apalagi sekarang kan ada isu ada yang ingin bergabung dengan Jakarta lagi kan. Ini kan menarik ya. Ada kolaboratif yang dikembangkan. Tapi yang menarik adalah ketika status daerah khusus ibu kota dipindahkan, potensi Jakarta sebagai pusat bisnis dan perdagangan kembali ke akar
utamanya karena rencana awalnya memang Jakarta pusat bisnis dan perdagangan. Itu menarik. Walaupun kita berharap nanti di depan Jakarta tidak menjadi kota terpolusi di dunia lagi. Iya, betul. Dan kemacetan bisa diatasi di sini. Saya akan ke Pak Gubernur sekarang. Pak Gubernur, untuk mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, apa yang akan Anda lakukan untuk masyarakat di Kalimantan Timur? Mereka akan dipersiapkan seperti apa? Ya, yang pertama dalam hal mempersiapkan ini tentu kami siap dalam hal menerima koordinasi dan berkoordinasi dengan pihak pusat. Dan yang kami persiapkan adalah tadi salah satunya bagaimana untuk mengantisipasi adanya spekulan lahan dengan membuat sebuah payung hukum sementara, walaupun itu tidak terlalu kuat mungkin, mendahului daripada undang-undang yang akan dibuat oleh negara. Jadi masyarakat tentu diberikan sebuah informasi yang memadai dan memberikan sebuah kesadaran bahwa ibu kota negara itu adalah merupakan tanggung jawab dan bagian daripada kontribusi masyarakat Kalimantan Timur bagi negara dan bangsa. Jadi itu yang paling penting. Dan saya kira sampai sekarang ini akan dipersiapkan untuk menjadi SDM seperti apa untuk saudara-saudara kita di Kalimantan Timur? Automatically itu sumber daya manusia akan mengikuti. Kalau dia tidak mengikuti, ketinggalan sendiri dia. Jadi dalam hal ini saya kira masyarakat sudah menyadari hal seperti itu. Kenapa? Karena Kalimantan Timur itu termasuk di dalam tingkat indeks pembangunan manusianya lumayan lah, rata-rata di atas nasional begitu, 25,82. Atas nasional. Ya, di atas nasional. Kemudian daripada penduduknya itu terdiri heterogen, jadi kompetitif positifnya itu akan terjadi secara otomatis karena sebahagian besar bahkan yang berasal dari kawasan-kawasan seluruh Indonesia, misalnya penduduk dari Jawa saja itu sudah mencapai 30% lebih. Kemudian dari Sulawesi itu hampir 27-28%. Sisanya lah rata-rata penduduk asli, Kutai, Banjar, dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalau untuk persiapan-persiapan dalam menyongsong ini, masyarakat Kalimantan Timur itu akan otomatis bergerak dengan sendirinya secara alamiah. Di samping memang harus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Baik. Ini proses pemindahan akan memakan waktu yang tidak singkat. Untuk semuanya selesai butuh waktu 21 tahun. Tapi untuk tahap pertama pastinya dari tahun 2020 sampai 2024. Minimal 2024 sudah ada pemindahan awal ibu kota negara. Nanti saya akan tanyakan Kang, bagaimana kemudian memindah? Ada setidaknya 1,5 juta orang yang akan dipindah ke sana. Seperti apa prosesnya dan lesson learned dari negara lain seperti apa? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Menteri Bappenas atau Kepala Bappenas ketika pemaparan dalam Youth Talk di Jakarta tanggal 20 Agustus yang lalu. Ini terkait dengan pemindahan ibu kota, apa saja sebenarnya yang dipindah? Ada beberapa keterangan menarik. Yang pertama tentu saja istana dan lembaga eksekutif, ada legislatif dan kantor dan perumahannya, kemudian yudikatif, ini kantor dan perumahannya, ada juga untuk kepolisian dan angkatan bersenjata, kemudian untuk pertahanan, lapisan pertahanan statis dan dinamis, kemudian yang akan dipindah adalah bank sentral dan perbankan utama, kemudian perwakilan negara atau kedutaan besar, kemudian information and communication technology ICT, perguruan tinggi juga pindah, dan juga lembaga-lembaga penelitian akan pindah. Proses yang cukup lama, namun awal pemindahan ditargetkan atau diproyeksikan di tahun 2024. Yang akan dipindah jumlah orangnya setidaknya 1,5 juta orang, baik dari ASN, polisi, TNI, dan juga anggota keluarganya, serta para pelaku ekonomi. Memindahkan 1,5 juta, Kang, ini bukan pekerjaan yang mudah. Kan begini, membangun kota itu kan bukan dalam 5 tahun, 10 tahun. 5 tahun pertama pada konteks prinsip dasarnya dulu lah, infrastruktur, bangunan-bangunan inti utama. Dan tadi kalau ditanya, kementerian mana yang harus diprioritaskan? Mungkin kita melihat kementerian yang terkait dengan pembangunan fisiknya terlebih dahulu. PU, ATR, kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, Kementerian Kehutanan. Jadi itu mungkin dalam bentuk klaster-klaster pemerintahan kan menarik gitu ya. Jadi kita ini kan selama ini ada kementerian teknis dan non teknisnya, kantor-kantor menteri Menko ya kan. Nah ini kan pertanyaannya
bertahap menyesuaikan dengan kondisi. Mungkin nanti DPR dan selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya kan, selain pindah kantor, tapi ada pindah rumah. Nah, bagaimana proses temporary ini? Betul, belum juga adaptasi dari ASN anggota keluarganya. Maka pembicaraan tentang membentuk apartemen, rumah susun untuk temporary house-nya juga penting kan. Saya ingat banget tuh model kualitas apartemen Asian Games itu kan bagus, yang menjadi rumah dinas bagi para ASN. Nah, konsep misalnya rumah susun pun itu kan menampung jumlah volume penghuni yang cukup banyak. Jadi tahap awal proses itu adalah pemindahan kementeriannya, presidennya, itu tergantung skala prioritasnya, sama dukungan mensuplai. Nah, yang menarik begini, kalau semua sudah pindah, kan ada faktor-faktor non-ekonomi yang harus di-backup. Disinilah tanggung jawab pemerintah daerah. Kan mereka butuh makan, butuh sekolah, butuh apa. Bagaimana kesiapan di tingkat pemerintah daerah? Jadi otomatis ketika jumlahnya mulai datang, otomatis ini akan berimpact kepada fasilitas-fasilitas yang ada. Ingat loh, yang pindah itu bukan ASN-nya saja, tapi aspek lainnya. Mungkin ada asisten rumah tangganya, informalnya, dan sebagainya. Implikasinya sangat luas sekali. Belum membutuhkan rumah sakit, sekolah. Dan rumah sekali. Makanya saya bilang fungsi utama dari 2 kota utama di sana itu adalah backup antisipasi. Maka yang harus dihitung adalah berapa komposisi jumlah penduduk yang akan dipindahkan pada tahap awalnya. Bagaimana kapasitas fungsi pelayanan akan dikembangkan pada fungsi utama juga. Nah, di sini yang menarik, skenarionya berapa lama? Artinya Samarinda dan Balikpapan pun juga harus bisa dioptimal. Dan satu hal lagi kan, kedua poros kota utama ini sudah dihubungkan dengan jalan tol. Jadi secara prinsip dari sisi waktu, jarak itu akan lebih mudah. Bang Andrinov, apa lesson learned, pelajaran yang bisa kita petik dari Brasilia, dari Korea Selatan yang saat ini tengah memindahkan ibu kotanya ke tempat yang lain, dipindahkan dari Seoul, kemudian dari Kazakhstan, dari Malaysia, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Sangat banyak yang bisa dipelajari dari sejumlah negara, yang lebih dari 20 negara yang sedang menjalankan pemindahan itu ya. Tentu beberapa dari negara itu ada yang kurang sukses, dan kurang sukses itu penting kita perhatikan ya, di mana untuk menjadi perbaikan bagi kita. Nah, pelajaran penting salah satunya memang adalah proses dan tahapan-tahapan ya, yang harus diikuti atau diperbaiki dari apa yang sudah dilakukan di pengalaman negara lain itu. Tadi sudah mulai disinggung oleh Kang Yayat ya, bagaimana memindahkan 1,5 juta ASN ya. Tentu kita bisa merancang secara selektif dan bertahap ya, kelompok ASN mana dulu yang mau pindah, dan itu apa yang harus disiapkan prasarana dan sarana untuk mereka. Nah, ini juga penting mempersiapkan prasarana fasilitas untuk mengarahkan mobilitas sosial dan interaksi sosial ya, karena salah satu misi dari sekian misi adalah kita ingin tentu kota ini juga menjadi kota madani, di mana mohon maaf, tadi Anda mengatakan ada beberapa negara yang tidak berhasil atau kurang sukses. Contoh kegagalannya seperti apa, dan ini negara mana aja? Sebetulnya bukan gagal, tapi kurang berhasil ya, seperti Myanmar disebut ya kurang sesuai dengan harapan. Kemudian Brasilia itu kurang sesuai dengan harapan atau melampaui apa yang diperkirakan. Nah, ini bisa diantisipasi, misalnya soal tren urbanisasi. Kemana kantong-kantong penampung kalau terjadi urbanisasi yang agak tinggi ke kawasan itu atau ke kawasan sekitarnya. Karena itu mungkin juga perlu dipersiapkan kota-kota satelit di jarak tertentu ya. Nah, itu juga penting, di samping mempersiapkan kota inti, kota utama pusat pemerintahan atau ibu kota negara, juga kota-kota satelit. Kita memang perlu mempersiapkan titik-titik untuk menjadi kota satelit yang juga direncanakan dengan baik ya, supaya interaksi antar kotanya pun berjalan secara sehat, dan interaksi dan mobilitas manusianya, warganya efisien dan interaktif dan sehat secara sosial. Nanti kita akan tanyakan ke Pak Gubernur, ini rencananya akan kedatangan setidaknya 1,5 juta orang begitu yang dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Samarinda akan berbenah seperti apa, dan bagaimana kemudian mengakomodasi orang sebegini banyak, khususnya untuk fasilitas kesehatan, kemudian sekolah, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Kita akan membahasnya sesaat lagi.
Selain pembangunan ibu kota sendiri dibutuhkan kesiapan dari kota-kota penyangga. Dalam hal ini kita berbicara soal Balikpapan dan juga Samarinda. Untuk Pak Gubernur, Samarinda sendiri, ini nanti provinsi Anda akan kedatangan 1,5 juta orang baru. Itu jumlah yang at least atau minimal begitu. Bagaimana persiapan ibu kota Pak Samarinda untuk mengantisipasi kebutuhan pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya? Saya mau sampaikan bahwa dalam rangka mendesain dan merencanakan pemindahan ini tentu tidak harus terpisah. Jadi kalau untuk misalnya memenuhi untuk keperluan anak-anak sekolah dari keluarga yang dipindahkan, tentu itu tidak dibangun atau tidak disiapkan sekolah itu di Samarinda atau di Balikpapan. Tapi pasti juga di dalam desainnya akan secara bersama-sama bagaimana kepentingan dan kebutuhan terhadap sekolah-sekolah untuk wilayah ibu kota yang mau dibangun itu. Nah, ketika ada dampak-dampak lain yang terkait dengan pemindahan itu, misalnya anggaplah itu urbanisasi yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, itu tentu akan tidak mungkin dia tinggal di kawasan ibu kota, karena itu pasti dia akan tinggal di kawasan-kawasan di kota-kota sebelumnya, ya di kawasan seperti Balikpapan dan Samarinda. Ini yang perlu dikoordinasikan, dan pasti saya kira ini menurut saya tidak terlalu sulit kalau kita ingin berkoordinasi bersama-sama di dalam mendesain, merencanakan. Kenapa? Karena tidak mungkin pemindahan itu sekaligus dan bisa dilaksanakan akan bertahap begitu ya. Harus pasti bertahap kan begitu. Kang Yayat, ada pesan tidak untuk Pak Gubernur? Ya, begini Pak Gubernur, ini kan potensi urbanisasi akan meningkat, ya kan. Kemudian yang kedua, pengendalian Pak. Ini kadang-kadang migrasi penduduk besar. Mari belajar dari Batam, ketika ada pengembangan kawasan baru, itu urbanisasi angka pertambahan penduduknya hampir 6%. Ini penduduk menempati kawasan lindung. Nah, otomatis kan akan berbahaya. Nah, yang kedua, tolong diatur pengendalian tata ruangnya, karena potensi pengembangan properti pun juga akan masuk besar. Nah, bagaimana ketika akan tumbuhnya kawasan properti sebagai pendukung pertumbuhan kawasan juga diatur. Jangan sampai ada spot-spot yang terlepas sehingga akan membuat urban sprawl baru di kawasan tersebut. Mungkin yang paling menarik adalah nanti pesan kepada Presiden juga, bagaimana sebelum ada undang-undang baru, berikan aturan hukum dalam bentuk perpresnya, peraturan presidennya, untuk menetapkan apa lokasinya, menetapkan apa badan otoritas ya kan? 2020 akan 2020 kan, artinya dalam hal ini kan bukan wali kota yang di sana, tapi ada badan kerjasama di dalamnya. Menarik. Itu adalah pesan dari Kang Yayat untuk Anda dan juga untuk pemerintah. Terakhir, Bang Andrinov, apa pesan Anda untuk pemerintah dan juga untuk Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota? Singkat saja, Bang. Persiapan selanjutnya, tentu kita harus fokus ke persiapan selanjutnya karena banyak hal yang masih ditindaklanjuti ya. Kerangka hukum tadi, kemudian ya proses politik di DPR, lalu memang persiapan untuk melakukan pembangunan itu sendiri harus diantisipasi, jangan sampai memberi peluang untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan ya, termasuk soal nanti tekanan-tekanan munculnya masalah-masalah sosial. Nah, mungkin perencanaan perumahan termasuk yang awal yang harus disiapkan. Kemudian kita memang harus menyiapkan juga sistem transportasi itu dari awal, karena masalahnya nanti ke sosial. Begitu berkembang sistem transportasi liar, perumahan liar itu akan repot. Ya, itu harus diantisipasi. Terima kasih Bang Andrinov Caniago, mantan Kepala Bappenas dan pakar kebijakan publik, kemudian Pak Gubernur Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur, dan juga Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Ini artinya pemilihan ibu kota ke Kalimantan Timur tinggal tunggu ketok saja dari Presiden, karena sudah ada bocoran dari Menteri ATR Pak Sofyan Jalil. Tapi kita tunggu saja seperti apa nanti progresnya, dan 2020 kita akan melihat apakah kemudian aturannya akan dikeluarkan, kemudian badan yang khusus menangani pemindahan ibu kota juga akan dibentuk di tahun 2020. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.